Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Baiklah, pada kali ini Ibu Puji Rahayu akan melanjutkan pembahasan bab 6 tentang energi bagian kedua yang berjudul dengan sumber-sumber energi. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian melihat tayangan video ini, maka diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan sumber-sumber energi, 2. Menjelaskan makanan sebagai sumber energi. Perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar ini gambar apa? Ya, gambar ini adalah gambaran pada waktu yang sudah lampau, dan kalau di Jakarta ini sudah tidak kita jumpai ya. Ini adalah antrian orang-orang yang sedang mengantri membeli minyak tanah. Minyak tanah ini biasanya digunakan untuk pengisi bahan bakar kompor yang bersumbu, dan kompor ini pun sekarang sudah jarang. Nah, zaman dahulu tanya sama bapak ibu kalian atau nenek kalian, kompor sebelum menggunakan bahan gas itu biasanya kompornya paling tidak modelnya seperti ini, menggunakan sumbu. Nah, bahan bakar kompor ini adalah minyak tanah. Sekarang kita itu mendapatkan minyak tanah tidak mudah, ya. Minyak tanah ini udah langka. Jadi sumber energi yang berasal dari minyak tanah itu sekarang sudah tidak sebanyak yang dulu. Sudah diganti dengan alternatif energi yang lain. Nah, berarti sumber energi itu ada yang mudah didapat, ada juga yang harus kita jaga supaya tidak habis. Sumber energi itu ada dua macam. Yang pertama adalah sumber energi tidak terbarukan, yaitu sumber energi yang dapat habis dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian, yang kedua adalah sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tidak akan habis dan dapat diperbaharui. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber energi tidak terbarukan. Contoh sumber energi yang tidak terbarukan adalah gas alam. Gas alam ini sering disebut dengan gas bumi, yaitu bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari CH4 atau metana. Ini bisa ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan tambang batu bara. Kemudian sumber energi tidak terbarukan yang kedua adalah minyak bumi. Ya, minyak bumi ini berada di kerak bumi. Kemudian berikutnya sumber energi tidak terbarukan adalah batu bara. Berikutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir memanfaatkan unsur uranium alam sebagai bahan bakar. Jika penggunaan energi nuklir meningkat, maka tentu saja cadangan uranium di alam juga akan habis dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, energi nuklir juga termasuk energi yang tidak terbarukan. Sampai saat ini, Indonesia belum berhasil membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Ya. Hal ini, PLTN yang ada di Indonesia hanya berfungsi sebagai pusat penelitian di bidang fisika, biologi, pertanian, peternakan, dan industri nuklir. Sehingga belum ada satupun PLTN yang dapat dioperasikan untuk menghasilkan energi listrik yang disalurkan ke masyarakat luas dan perindustrian. Jadi kalau kita itu yang biasa dipakai adalah PLTA dan PLTU. Ya. Berikutnya adalah sumber energi terbarukan. Contoh dari sumber energi terbarukan yang pertama adalah energi matahari atau energi surya. Ya, ini biasanya sinar matahari diambil untuk mengisi panel-panel surya sehingga dijadikan cadangan untuk energi. Dan kalau sinar matahari itu berarti tidak akan habis selama bumi ini masih ada. Contoh yang kedua sumber energi terbarukan adalah energi angin. Kemudian ada energi panas bumi, lalu energi listrik tenaga air, kemudian energi tidal atau energi yang memanfaatkan pasang surut air laut. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari tanaman dan hewan.
Kayu dan tanaman kering yang dibakar dapat memanaskan air membentuk uap. Uap yang dihasilkan mampu memutar turbin sehingga menghasilkan listrik. Biomasa juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar mesin. Sebagai contoh adalah minyak jarak yang diolah sebagai biodiesel dan ubi kayu yang menghasilkan etanol. Bahan bakar ini ramah lingkungan karena hampir tidak menghasilkan polusi sama sekali. Persediaan bahan bakar ini pernah habis karena mudah digantikan dengan tanaman baru. Selain tanaman, sebagai sumber energi biomasa juga diperoleh dari hewan. Contohnya, kotoran hewan yang telah dikeringkan dapat digunakan sebagai bahan bakar. Yang sudah memanfaatkan biomasa dengan baik ini misalnya di India ya. Di India itu kotoran binatang dikumpulkan dan dibentuk lempengan. Lempengan ini kemudian digunakan untuk memasak. Kalau di Inggris kotoran ayam dikumpulkan dan dikeringkan. Kotoran ayam yang sudah kering itu dibakar untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap dan digunakan untuk menghasilkan listrik. Jadi inilah sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui. Makanan sebagai sumber energi. Kita tahu bahwa makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Makanan yang kita konsumsi setiap hari mengandung senyawa-senyawa penghasil energi. Senyawa-senyawa utama dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi ada 3. Kita lihat, yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, dan yang ketiga adalah lemak. Kita bahas satu persatu. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat ini ada 3 macam. Karbohidrat ini bisa dalam bentuk pati atau amilum, kemudian bisa berbentuk serat, dan juga bisa berbentuk gula. Nanti lebih lanjut, karbohidrat ini akan dibahas di kelas 8. Kemudian fungsi utama daripada karbohidrat adalah sebagai sumber energi bagi tubuh, di mana 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4 kilokalori atau 4.000 kalori. Makanan yang mengandung karbohidrat tentunya kalian sudah paham ya. Ini terutama yang mengandung pati ya. Ada jagung, ada kentang, ada gandum, ada umbi-umbian, dan bisa juga terkandung dalam buah yang rasanya manis. Karena tadi sudah sampaikan bahwa karbohidrat itu bisa berupa pati atau amilum, kemudian bisa berupa gula atau glukosa, bisa juga berupa serat, yaitu yang terdapat dalam dinding tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah protein. Protein merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada juga protein itu terkadang mengandung sulfur dan fosfor. Fungsi protein sebagai sumber energi. Selain sebagai sumber energi, protein ini membangun sel jaringan tubuh dan juga mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak. Makanan yang mengandung protein itu dibagi menjadi 2. Ada protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya adalah kacang-kacangan, tahu, tempe, gandum, dan lain-lain. Dan protein yang kedua adalah protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Misalnya daging, ikan, telur, susu, keju, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Peran atau fungsi lemak di dalam tubuh diantaranya adalah yaitu 1. Menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Lemak juga melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Kemudian lemak itu sebagai pelindung organ-organ tubuh dan juga sebagai pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Jadi lemak disimpan di bawah jaringan kulit sehingga membuat tubuh kita tetap hangat dalam cuaca dingin.
Dengan demikian, panas tubuh tidak hilang secara cepat. Kelebihan lemak juga disimpan dalam rongga perut menyelimuti organ-organ tubuh, sehingga sekaligus berguna untuk menjaga organ-organ tubuh tersebut. Lemak diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Makanan yang mengandung lemak nabati adalah makanan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah kacang-kacangan, kelapa, kemiri, dan buah avokat juga mengandung lemak. Kemudian yang kedua adalah lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan. Contohnya adalah daging, kuning telur, susu, keju, ikan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa satu makanan itu tidak hanya mengandung satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya misalnya susu. Susu itu tidak hanya mengandung lemak. Tadi dikatakan susu juga mengandung protein. Nah, itulah anak-anak zat-zat makanan yang diperlukan dalam tubuh kita yang harus ada setiap hari. Jadi silakan kalian selalu memperhatikan pola makan kalian. Setiap hari harus mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Dan segala sumber energi baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan ataupun makanan sebagai sumber energi, kuncinya hanya satu, yaitu matahari. Matahari merupakan sumber dari segala sumber energi. Selama masih ada matahari, energi-energi yang lain akan tetap ada di bumi kita ini. Demikian anak-anak penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.